92,7 FM Rawapati Pasuruan bukan sekadar radio. Pasuruan Kota Madinah, maju ekonominya, indah kotanya, harmoni warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Dimana hari ini, tepatnya di 19 Agustus 2023, di program Kabar Siang Rawapati, Lia Hidayah sudah hadir kembali untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan. Ini saya juga nggak sendirian, karena hari ini spesial ada 2 narasumber kita yang hadir, dan salah satunya ini datang dari Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Bapenda Kota Pasuruan, kemudian ada juga Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang. Nah, biasanya masyarakat paling suka kalau ngomongin duit, karena ada perwakilan dari bank ya. Bener nggak ini bakal ngobrolin soal duit? Abis ini Lia akan ngobrol bersama dengan 2 narasumber kita. Silakan pendengar bisa streaming dan simak selama 1 jam ke depan. Tutorial pembayaran pajak menggunakan aplikasi Simpatda dengan fitur QRIS. Masuk portal aplikasi Bapenda. Pilih menu data pajak dan pilih usaha atau instansi Anda. Dan pilih menu ESPTPD. Pada rincian sebelah kanan, klik tombol pembayaran atau lanjut pembayaran untuk memilih menu metode pembayaran. Pilih fitur QRIS, kemudian klik atau download ikon PDF, maka dokumen pembayaran akan terunduh. Untuk pembayaran, langsung scan barcode yang ada pada dokumen tersebut melalui internet banking Anda atau e-wallet yang Anda miliki. FM Rawapati Pasuruan bukan sekadar radio. Nah, saatnya kita untuk berkenalan dengan 2 narasumber yang hari ini sudah hadir di studio kita. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak Dedi Prasetyo. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Lia, selamat siang pendengar Rawapati. Nah, ini beliau merupakan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang ya Pak ya? Iya. Betul. Apakah benar kita akan ngobrolin duit Pak? Iya, biasanya memang kita ngobrolin uang, tapi hari ini kita akan ngobrolin uang dalam bentuk yang berbeda. Oke, dalam bentuk yang berbeda. Nah, pendengar juga harus tahu bentuk yang berbeda itu seperti apa ya. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Ibu Setio Haryani SEMM. Beliau merupakan Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Bapenda Kota Pasuruan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Dia, selamat siang Mbak Edi, selamat siang pendengar sahabat Ramapati Kota Pasuruan. Oke, berarti kan memang ada sesuatu nih ya antara Bank Indonesia Malang dengan Bapenda Kota Pasuruan, karena beliau-beliau ini hadir di studio kita karena memang ada yang ingin disampaikan begitu. Nah, setelah berkenal dengan 2 narasumber kita hari ini, pendengar ya, ini topik kita adalah bayar pajak aman dan cepat dengan KRIS. Mungkin pendengar juga sudah nggak asing apa itu KRIS, tapi untuk mengenal lebih jauhnya, ini yang sepertinya juga harus dikenalkan lagi begitu. Monggo, mungkin dari Bapak Dedi, mengenalkan apa sih itu KRIS Pak? Iya, terima kasih Mbak Lia. Jadi KRIS ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pertama kali di launching di tanggal 17 Agustus 2019, jadi sudah hampir 4 tahun ya, 4 tahun yang lalu kita launching, dan penggunaan di masyarakat itu mengalami peningkatan terutama di masa pandemi kemarin. Jadi kalau saya boleh cerita KRIS itu apa, mungkin Bapak teman-teman pendengar juga sudah terbiasa menggunakan KRIS. KRIS ini merupakan semacam quick response Indonesian Standard yang tadinya itu dulunya kalau sebelum ada KRIS tuh masyarakat mungkin sudah menggunakan bayar-bayar menggunakan scan QR. Cuma waktu itu karena belum ada standarisasi, jadi banyak sekali QR yang beredar di masyarakat, dan itu cukup merepotkan kita ketika akan melakukan pembayaran. Nah, dari situ kemudian kami dari Bank Indonesia berinisiatif bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan Industri Pembayaran dalam hal ini untuk menggagas lahirnya KRIS. Nah, KRIS tadi dengan adanya KRIS, otomatis QR yang tadinya bermacam-macam itu kita coba standarisasi.
sehingga orang tidak harus punya dompet digital sendiri-sendiri yang berbeda-beda ketika untuk membayar. Jadi sekarang itu kita bahkan sudah bisa menggunakan pembayaran dengan kris dari apapun yang kita miliki. Misalnya kita punya aplikasi pembayaran e-wallet apa, nah itu kita bisa misalnya kita bisa gunakan untuk membayarkan kepada merchant atau penyedia barang dan jasa yang menggunakan QR-nya dari B. Nah, kalau dulu kan A harus ketemu dengan A, B harus ketemu dengan B. Nah, sekarang kita sudah bisa cross ke apapun dengan menggunakan kris tadi. Ya, jadi itu mungkin ya sebagai latar belakang kenapa kita menggunakan kris. Nah, di masa pandemi kemarin, di mana kita dibatasi untuk berinteraksi secara langsung, termasuk transaksi juga kita waktu itu didorong untuk tidak menggunakan uang cash karena uang cash disinyalir waktu itu menjadi salah satu penyebab perantara penularan penyebaran virus COVID. Nah, karena itu kemudian kris inilah muncul sebagai salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk masyarakat. Artinya di masa pandemi kita juga harus tetap ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita beli, kita bayar. Nah, kris ini menjadi salah satu sarana yang memudahkan masyarakat untuk bisa tetap beraktivitas, untuk bisa melakukan jual beli transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai, tanpa harus ketemu langsung. Karena kita cukup scan dari QR yang kita peroleh dari penjual, misalnya kita scan dari situ kita bisa langsung bayar menggunakan kris tadi. Nah, kris ini juga semakin berkembang ya ke sini, tentu saja semakin banyak fitur-fitur yang kami kembangkan bersama industri itu. Intinya bahwa kris itu punya banyak keunggulan ya, itu tidak terlepas dari sifat atau karakter dari kris itu yang unggul tuh universal tadi karena bisa saling baca satu sama lain gampang, karena transaksi menggunakan kris itu mudah, cukup dengan scan dari HP kita, smartphone kita sudah bisa langsung baca QR-nya, kita langsung bayar transaksi, kita masukkan otorisasi langsung berpindah dananya. Untung karena tadi menguntungkan buat kita, menguntungkan buat konsumen, menguntungkan juga buat pedagang atau pengguna dari kris itu sendiri. Jadi mungkin nanti di sesi ini kita juga akan ngobrol nih ya bagaimana nanti kris juga ternyata sudah bisa digunakan juga oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya. Mungkin seperti itu Mbak Lia sebagai pengantar ya, latar belakang dari kris itu sendiri seperti apa. Oke, jadi memang kalau selama ini mungkin di masyarakat mengetahuinya adalah kris ini kita bisa membayar non tunai menggunakan kris begitu ya. Betul. Tapi di sesi ini juga nanti masyarakat bisa tahu juga ternyata kita bisa bayar pajaknya juga menggunakan kris. Oh gitu iya. Ini ya mungkin juga masyarakat harus tahu bagaimana cara menggunakan krisnya ketika ingin membayar pajak, karena selama ini mungkin kalau bayar pajak harus datang ke kantor pajak dulu ya Bu ya. Ya, tapi setelah ada kris ini nggak ada lagi tuh, waduh telatnya karena memang ini nggak ada waktu, bayar pajak telatnya karena nggak ada waktu segala macam. Tapi karena ada kris ini mungkin juga meminimalisir keterlambatan itu tadi ya Bu Ani ya. Betul. Oke. Dan sebelumnya kan memang ada QR code ya. Sudah ada. Ya. Nah, kalau boleh dibandingkan gitu. Kenapa sih kita harus menggunakan kris padahal sebelumnya sudah ada gitu? Ya. Ada keunggulan yang bisa masyarakat rasakan nantinya? Iya, itu tadi. Kalau dulu kan QR-nya tuh hanya bisa dibaca oleh satu aplikasi tertentu saja. Jadi aplikasi A hanya bisa membaca QR-nya yang dikeluarkan oleh A. Okay. Kemudian B hanya bisa membaca dari B. Tidak bisa B membaca A atau sebaliknya A membaca B. Nah, dengan adanya kris ini, QR-nya itu kita coba standarisasi. Jadi sejak adanya kris itu, kemudian QR yang dipergunakan untuk menerima pembayaran itu menjadi standar dan dia bisa dibaca oleh aplikasi atau dompet digital apapun. A bisa baca, B bisa baca, C bisa baca. Jadi tidak ada kendala lagi. Masyarakat artinya kita yang tadinya harus punya aplikasi macam-macam, misalnya aplikasi A menawarkan promo, B tidak, kemudian kita harus install A. Kalau sekarang udah ada kris, ya orang tidak harus punya A untuk menikmati promo dari A, atau sebaliknya mau menikmati promo dari B, kita nggak harus punya aplikasi B, jadi bisa juga menggunakan aplikasi yang sudah kita miliki. Jadi intinya masyarakat tidak perlu lagi repot-repot mempunyai aplikasi banyak-banyak di HP-nya. Jadi cukup satu, itu pun sudah bisa
gunakan untuk bayar apa aja, di mana aja. Jadi dengan memang kris tadi. kalau sekarang persentasenya udah 100% ya, misalnya QR code yang kemarin-kemarin Sudah. itu, oke, Sudah. Jadi sekarang sudah distandarisasi, jadi tidak ada lagi yang khusus itu tidak ada. Tadi memang masyarakat menggunakannya hanya kris begitu. Ya, menggunakan kris. Ya, karena lebih universal, kemudian gampang juga. Transaksi yang menggunakan kris ini sangat mudah dilakukan pendengar ya. Hanya butuh 1 kali pemindaian dengan menggunakan aplikasi smartphone begitu ya. Kemudian juga lebih untung karena memang tidak memerlukan adaptasi pada tarif pembayaran yang berbeda-beda. Dan pembayaran digitalnya juga kalau dengan menggunakan QR code bisa dilakukan secara real time pada saat itu juga. Ya. Gitu. Jadi masyarakat bisa lebih mudah, intinya lebih mudah sih ya kalau menggunakan kris ini tadi ya. Oke, dan sesaat lagi kita akan ngobrol dengan Bu Ani ya. Ini dari segi pemerintah daerah nih ya, kita akan mengetahui lebih lanjut apa sih manfaatnya untuk pemerintah daerah ketika menggunakan kris ini, dan masyarakat juga seperti apa nantinya yang ingin membayar pajak aman, cepat menggunakan kris. Sesaat lagi saya akan kembali. FM Ramapati Pasuruan, bukan sekadar radio. Dan hari ini yang tadi sempat lihat singgung juga ya, sudah ada 2 narasumber yang hadir di studio kita. Ini dalam topik bayar pajak aman dan cepat dengan kris. Nah, ini juga bukan tanpa alasan ya, mengapa Pak Dedi Prasetyo akhirnya hadir di studio kita, karena memang dalam rangka Pekan Kris lebih lengkapnya seperti apa. Kemudian kita juga akan kenalan apa sih itu kris. Kalau masyarakat sudah tahu atau menggunakan, nah lebih lengkapnya seperti apa, kemudian keunggulannya juga apa. Ini langsung aja kita ngobrol. Bapak Dedi Prasetyo, monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Lia. Selamat siang pendengar Ramapati. Jadi betul kita sekarang di Bank Indonesia sedang menyelenggarakan Pekan Kris Nasional yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 20 Agustus 2023. Dan kegiatan kita di periode tersebut kita memang difokuskan untuk mengkampanyekan penggunaan kris di masyarakat. Tapi mungkin masih ada ya teman-teman atau pendengar yang belum memahami apa itu kris, jadi mungkin sedikit memperkenalkan lagi tentang kris. Jadi kris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Ini semacam QR yang kita standarisasi untuk digunakan sebagai kanal pembayaran apapun, kanal pembayaran transaksi oleh masyarakat.
Dan sejarahnya kris ini pertama kali diluncurkan di tanggal 17 Agustus 2019. Nah, kemarin Mbak Lia di masa pandemi kris ini terjadi akselerasi atau peningkatan dari sisi penggunaan di masyarakat. Ini tidak terlepas dari kondisi yang kita sama-sama hadapi waktu itu, pandemi COVID-19, di mana kita waktu itu masih sama-sama ingat dibatasi untuk bertatap muka secara langsung. Terus kemudian kita juga dihimbau untuk mengurangi penggunaan uang tunai untuk pembayaran. Karena apa? Waktu itu juga dari kesehatan juga menyampaikan bahwa penularan melalui uang tunai itu menjadi salah satu pintu masuknya penularan COVID droplet itu. Nah, kris ini dengan adanya kris ini memungkinkan masyarakat untuk tetap melakukan pembayaran tanpa harus ketemu, cukup menggunakan smartphone-nya. Nah, kalau kita bicara flashback-nya, kenapa latar belakangnya kris ini kemudian dikembangkan? Karena waktu itu sebelum ada era kris itu banyak sekali kita ketemu namanya QR code yang lain. Ya, betul-betul QR yang dikeluarkan oleh berbagai penyedia jasa pembayaran. Jadi misalnya ada yang GoPay lah, ada Dana lah, ada Link Aja waktu itu gitu ya, banyak sekali macam-macam yang lain. Hanya saja waktu itu mereka masih eksklusif, jadi hanya bisa digunakan oleh pengguna mereka sendiri, belum bisa sifatnya saling silang. Nah, dengan adanya kris ini, kemudian yang tadinya harus eksklusif tadi, misalkan kita bayar menggunakan OVO, itu harus ketemu dengan merchantnya OVO. Kemudian GoPay harus ketemu dengan merchantnya dari Gojek. Nah, itu kan akan merepotkan masyarakat kan. Jadi karena mereka harus konsekuensinya harus punya banyak-banyak aplikasi di HP-nya. Nah, kemudian kita simplifikasi dengan kris itu. Nah, sejak adanya kris tidak ada lagi misalnya QR yang eksklusif sifatnya. Jadi sekarang kalau sudah menggunakan kris dengan aplikasi apapun dengan dompet digital apapun, dia sudah bisa melakukan transaksinya. Nggak perlu repot-repot lagi untuk download banyak-banyak aplikasi untuk melakukan pembayaran. Atau ketika ketemu pedagang penyedianya Gojek, kemudian kita punyanya OVO, kita harus install dulu. Nggak harus. Sekarang kita cukup menggunakan Gojek kita misalnya untuk bayar di merchantnya di OVO. Seperti itu juga sebaliknya. Jadi saling cross. Sekarang ini tidak ada lagi yang eksklusif masing-masing, itu enggak. Itu ya latar belakang dari cerita sejarah tentang kris. Dan betul itu yang melatar belakangi kita kemudian merintis kris. Nah, kris sekarang juga semakin luas penggunaannya, tidak hanya untuk bayar-bayar kita beli barang online shop atau apa itu, beli jajan itu tidak hanya sebatas itu, karena ternyata kris juga bisa dimanfaatkan di pembayaran lain, termasuk pembayaran di lingkungan pemerintah daerah. Ini juga tidak terlepas Mbak Lia dari keunggulan dari kris itu sendiri yang memang kita punya tagline khusus untuk kris itu, unggul, universal, kemudian gampang, untung dan langsung. Ya, universalnya itu tadi karena bisa saling cross, bisa dibaca dengan dompet digital apapun. Kemudian gampangnya itu ya semudah kita scan, kemudian kita masukkan nominal dan otorisasi transaksi, langsung kita sudah bisa menyelesaikan transaksinya, dan si penjual juga dia langsung dapat pemberitahuan, oh ya udah masuk. Jadi tanpa menunggu lama juga. Tidak harus nunggu lama. Untungnya itu karena ya kita sebagai konsumen, sebagai penjual juga dimudahkan dengan adanya kris ini. Penjual juga tidak harus nyiapin uang kembalian, kita juga pembeli juga tidak harus punya uang kecil, harus bawa uang banyak-banyak di dompet gitu kan. Yang penting kita bawa HP, ada saldonya, kita bisa bisa menggunakan itu untuk bayar-bayar langsung karena tadi sifatnya seketika transaksinya. Itu mungkin Mbak Lia sekilas ya terkait dengan kris, dan tadi sedikit informasi tentang PKN yang memang kita Bank Indonesia lakukan secara nasional. Jadi semua Bank Indonesia di Indonesia itu melakukan kampanye PKN ini gitu.
ya. Oke, baik. Nah, ini yang akhirnya semoga juga membuat masyarakat tahu begitu ya, kalau selama ini hanya menggunakan QR code yang kemarin-kemarin begitu yang banyak berbagai macam, tapi sekarang sudah disinkronkan di kris itu tadi. Kemudian karakteristiknya memang unggul nih pendengar ya, jadi gampang diingat juga, universal, gampang, untung, kemudian langsung juga. Pokoknya sih kalau menggunakan kris kita nggak perlu khawatir, aduh nggak bawa duit di dompet nih ternyata ya, tapi bisa melalui kris ini tadi ya. Baik, nah disinggung juga tadi kalau selama ini masyarakat menggunakan kris untuk pembayaran ketika beli apa, di merchant apa gitu ya. Nah, mengapa akhirnya juga Bu Ani hadir di studio kita, karena memang beliau juga akan mengenalkan atau mengajak pendengar juga nih kalau mau bayar pajak biar nggak susah-susah datang ke kantor pajak begitu ya, takut terlambat, takut apa gitu, ini bisa menggunakan kris nih ternyata ya, dengan aman dan cepat. Betul ya Bu Ani ya? Ya, betul. Oke, tapi sesaat lagi setelah tadi sudah dikenalkan apa itu kris, kemudian lahirnya juga karena memang pandemi kemarin begitu, yang akhirnya kris ini hadir memudahkan transaksi masyarakat tanpa harus menggunakan uang tunai begitu, dan keunggulan lain yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi ya. Sesaat lagi saya akan kembali pendengar. .7 FM Ramapati Pasuruan, bukan sekadar radio. Kembali lagi dengan obrolan kita hari ini dengan narasumber kita yang sudah hadir ya, ngobrolin soal kris dan untuk teman-teman yang ingin membayar pajak nih ya, khawatirnya mungkin terhalang waktu atau nggak ada waktu untuk datang langsung ke kantor pajak segala macam lah. Ini bisa loh ternyata melalui kris. Dan bagaimana caranya, atau kita ngobrol untuk pemerintah daerah, manfaatnya apa sih, apa yang nantinya bisa dirasakan begitu. Monggo Bu Ani. Terima kasih Mbak Lia. Selamat siang para pendengar Ramapati, sahabat Ramapati. Nah, ini juga kami terdukung oleh kris itu karena juga adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait dengan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Jadi pembayaran pajak pun didorong untuk non tunai. Jadi ya, sekarang sudah pembayaran pajak di Kota Pasuruan tidak ada yang tunai. Jadi semuanya non tunai. Jadi non tunainya itu maksudnya sudah tidak diterima oleh petugas pemungut. Jadi wajib pajak itu paling minim datang ke tellernya Bank Jatim. Kalau tidak punya HP, tidak punya
apa namanya tidak punya perangkat lah, tidak perangkat. Nah itu kalau punya perangkat bisa melalui QRIS tadi itu untuk penjualan PBB misalnya. Jadi PBB itu bisa mandiri dari rumah, dari rumah wajib pajak itu bisa buka websitenya Bapenda, jadi https bapenda.pasurankota.go.id/portal. Jadi nanti ada di sana dibuka bisa pembayaran PBB mandiri. Kemudian dibuka PBB mandiri, masukkan NOP-nya, kan kalau PBB itu ada NOP-nya. Nah, masukkan NOP-nya dan nanti klik tahun. Nah, itu nanti ada pilihan. Bayar, pilih. Jadi ada virtual account atau QRIS. Nah, jadi kalau klik QRIS nanti tinggal scan pakai kalau punya m-banking, buka m-bankingnya, kemudian pembayaran, klik QRIS-nya, langsung tinggal scan aja, ya seperti biasanya. Scan aja, nanti langsung keluar berapa tagihannya berapa, klik langsung terbayar. Nah, itu begitu mudahnya. Simpel itu loh ya. Simpel itulah membayar PBB. Betul, tanpa harus kita datang ke bank, tanpa harus kita kalau sekarang kan ada mall pelayanan publik, nah, kan harus transport ke mall pelayanan publik. Nah, itu dia. Dari rumah pun sudah bisa membayar pajak. Jadi pendengar juga bisa hemat uang bensin. Betul. Karena bayar langsung dari rumah aja gitu, nggak perlu panas-panasin juga ya. Itu contoh dari pembayaran PBB. Dan kemarin kalau di Pasuruan kan selain PBB itu ada 9 jenis pajak. Jadi ada hotel, restoran, hiburan, parkir, kemudian perangan jalan, reklame, air tanah. Nah itu jenis-jenis pajak yang dipungut di Kota Pasuruan. Kalau jenis pajak itu wajib pajaknya sudah punya user, nah itu bisa langsung buka tadi tuh webnya Bapenda tadi yang sudah sebutkan. Nah itu nanti pilih SPTPD. Nah SPTPD itu kan tinggal pilih nanti pajak hotel kah, restoran kah. Jadi dari segala macam tadi itu memang kita aksesnya di web Bapenda itu tadi ya. Kalau sudah punya user, kan nanti bisa ke Bapenda, dibuatkan usernya, bisa loginnya. Itu nanti langsung bisa entry. Kalau contohnya restoran itu bisa langsung entry pendapatannya satu bulan berapa, di entry di situ. Kemudian bulannya apa, dituliskan, kemudian langsung klik pilihan menu pembayaran. Jadi langsung di brand nanti pilih atau banyak pilihan, ada ID billing, ada virtual account, ada QRIS. Tinggal kalau diklik QRIS nanti bisa di print. Di print tinggal langsung bisa scan, langsung bisa bayar dari rumah, dari restorannya masing-masing. Itu juga bisa langsung tanpa harus ke bank dan ke mall pelayanan publik. Jadi sekali lagi ini juga berarti untuk hotel, restoran, tempat hiburan dan segala macam yang belum punya user ini diharapkan untuk bisa datang ke Bapenda dulu ya, atau mall pelayanan publik. Itu ya nih untuk yang barangkali juga ingin atau sebagai user baru gitu, ini bisa langsung datang ke Bapenda atau ke mall pelayanan publik Kota Pasuruan biar nanti dapat usernya itu tadi untuk login. Jadi nanti bisa menggunakan kris melalui website Bapenda gitu ya Bu? Nah itu dia nih pendengar ya. Jadi memang sangat mudah. Mungkin awalnya masyarakat akan merasakan, waduh bikin ini dulu, daftar dulu segala macam. Tapi nanti lama-kelamaan juga akan terbiasa dan mudah begitu ya. Memang sih mengawalinya itu yang kadang ini ya perlu disosialisasikan terus-menerus begitu ya. Dan manfaat untuk pemerintah daerah sendiri selain implementasi dari SE Mendagri itu sendiri Bu, monggo ini bisa jenengan sampaikan. Sebenarnya manfaatnya juga banyak Mbak. Ya karena pendapatan daerah itu kan juga harus dikelola secara transparan, akuntabel. Betul. Nah itu kan juga mendukung akuntabilitas pemerintah daerah. Kalau penerimaan itu dikelola secara semua digital. Jadi lebih transparan juga ya. Jadi penerimaan pun bisa langsung diketahui secara real time. Jadi setiap menit, setiap detik pendapatan Kota Pasuruan berapa itu bisa semua stakeholder bisa membaca. Itu sudah ada dashboardnya pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah sudah ada dashboardnya. Jadi bisa dilihat secara real time. Jadi stakeholder juga bisa mengawasi gitu ya. Jadi memang setransparan itu ya pendengar ya. Nah, bukan hanya untuk pemerintah daerah saja, tapi konsumen pun juga
sudah banyak manfaat yang tadi sempat disebutkan, cepat juga, tidak perlu repot lagi membawa uang tunai, terus juga terlindungi karena semua PJP penyelenggara KRIS ini sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Ini yang pendengar juga harus ingat ya, ini diawasi oleh Bank Indonesia, jadi nggak perlu khawatir untuk pembayaran karena non tunai takut nggak masuk lah atau apa, tapi tenang aja karena diawasi langsung ya begitu, dan gratis ya ini ya. Ini yang juga manfaat yang bisa dirasakan oleh konsumen begitu. Kemudian kita akan ngobrol langkah ke depan yang akan dilakukan untuk mendorong perluasan implementasi KRIS terutama di transaksi pemerintah Kota Pasuruan. Tapi sesaat lagi ya, saya akan kembali untuk mendengar tetap di Kabar Siang Ramapati. Tutorial pembayaran pajak menggunakan aplikasi Simpatda dengan fitur QRIS. Masuk portal aplikasi Bapenda. Pilih menu data pajak dan pilih usaha atau instansi Anda. Dan pilih menu ESPTPD. Pada rincian sebelah kanan, klik tombol pembayaran atau lanjut pembayaran untuk memilih menu metode pembayaran. Pilih fitur QRIS, kemudian klik atau download ikon PDF, maka dokumen pembayaran akan terunduh. Untuk pembayaran, langsung scan barcode yang ada pada dokumen tersebut melalui internet banking Anda atau e-wealth yang Anda miliki. .7 FM Ramapati Pasuruan bukan sekadar radio. Balik lagi ngobrolin soal bayar pajak aman dan cepat dengan KRIS. Jadi kalau kemarin beli apa-apa gitu melalui KRIS, ini bayar pajaknya juga bisa lewat KRIS loh ya. Sayang, pemerintah kota sudah menyediakan pembayaran melalui KRIS ini. Kalau nggak dimanfaatkan, wah ini. Makanya, yuk masyarakat yang mungkin baru mengenal atau juga setelah obrolan kita tadi tertarik dan ingin mulai menggunakan KRIS untuk transaksi bayar pajak dan yang lainnya, ini bisa menyimak obrolan kita ya. Ada beberapa hal yang akan disampaikan juga. Kita ke Bu Ani dulu. Ini langkah ke depan nih Bu, apa sih yang akan dilakukan untuk mendorong perluasan implementasi KRIS terutama di transaksi Pemkot Pasuruan ya Bu ya?
Ya Mbak, ya ini kedepannya memang kalau pajak daerah itu sudah semua disediakan, kemudian juga sebagian besar sudah menggunakan QRIS. Jadi kedepannya juga didorong untuk pembayaran retribusi. Oke. Jadi retribusi tahun ini sudah terkait dengan pelayanan persampahan, kemudian pembayaran di Rusunawa itu sudah menggunakan QRIS semua Rusunawa. Oke. Nah, yang lainnya mungkin nanti didorong retribusi juga menggunakan QRIS. Jadi sudah hampir menyeluruh ya Bu ya? Didorong menggunakan QRIS. Kemudian juga diperlukan juga terus-menerus edukasi dan sosialisasi pada masyarakat. Nah, ini yang diperlukan juga kerjasama pemerintah daerah, ada sinergi, kolaborasi antara mungkin BI juga kami gandeng ya? Maksudnya tuh mohon bantuannya lah untuk edukasi, kemudian juga Bank RKUD yang selama ini juga Bank Jatim, jadi ikut mendukung lah untuk sosialisasi kepada masyarakat. ya. Kalau kita dari Pemkot sendiri tuh ya mungkin kalau sosialisasi melalui radio-radio ya mungkin nanti kita juga mohon bantuannya Radio Ramapati untuk memfasilitasi untuk edukasi kepada masyarakat sehingga nanti tidak hanya pajak saja, jadi retribusi pun juga semua akan non tunai dan menggunakan QRIS. Ya mungkin masyarakat juga belum terbiasa ya, karena memang perlahan kenapa sih akhirnya dianjurkan non tunai, transparan juga begitu, kemudian lebih mudah juga, itu sih yang masyarakat juga harus tahu begitu. Nah, beralih ke Pak Dedi, monggo nih Pak, ada yang ingin disampaikan mengenai QRIS dan penggunaannya di masyarakat seperti apa begitu, silakan. Ya, mungkin sebelum itu saya memperkuat apa tadi yang disampaikan pesan dari Bu Ani gitu ya. Pertama memang sayang sekali kalau misalnya dari Pemda ini sudah melakukan terobosan dengan menyediakan kemudahan untuk pembayaran pajak ataupun nanti retribusinya juga pasti akan digeser juga untuk menggunakan QRIS. Kalau tidak diikuti dengan perubahan perilaku di masyarakat. Betul. Jadi kami juga mau mengajak masyarakat ya untuk memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang sudah disiapkan oleh Pemda untuk pembayaran pajak maupun retribusinya menggunakan QRIS. Ya, karena buat kita masyarakat juga pasti akan terbantu, tidak perlu lagi keluar uang bensin gitu ya untuk pergi ke bank atau pergi ke mana untuk bayar pajak retribusinya. Cukup dari rumah, cukup dari HP kita sudah bisa diselesaikan semua kewajiban-kewajiban kita terkait dengan pajak maupun retribusi. Terlebih tadi jenis pajak dan retribusinya juga nantinya akan semua di-cover sebisa mungkin di-cover dengan menggunakan QRIS. Nah, kalau berbicara tentang QRIS itu sendiri, memang kami tidak pernah berhenti gitu ya di Bank Indonesia untuk terus melakukan berbagai inovasi pengembangan terkait dengan fitur-fitur yang kita siapkan di QRIS. Harapannya itu akan semakin memudahkan masyarakat kita ketika memanfaatkan QRIS. Salah satunya adalah kemarin kita juga baru launching di tanggal 17 Agustus, jadi masih baru hari kemarin Mbak Lia, kita memperkenalkan fitur transfer, tarik, dan store. Jadi masyarakat nantinya bisa melakukan transfer uang, transfer dana dengan menggunakan QRIS. Bisa melakukan penarikan uang tidak harus ke ATM, bisa melalui agen QRIS, misalnya Mbak Lia jadi agen QRIS, saya cukup datang ke Mbak Lia, saya scan, nanti saya masuk uangnya ke Mbak Lia terima dalam bentuk non tunai, kemudian Mbak Lia ngasih ke saya dalam bentuk tunai. Itu misalnya kalau saya mau store. Demikian sebaliknya kalau saya mau tadi yang tarik ya, saya tarik. Kemudian kalau saya mau store, saya cukup memberikan uang, nanti Mbak Lia scan ke saya, mungkin nanti langsung masuk dananya ke rekening Mbak Lia. Jadi seperti itulah pola-pola yang sedang kami gagas terkait dengan QRIS tuntas, namanya tuntas, transfer, tarik, dan store. Dan lebih dari itu kami juga sudah sebenarnya sudah memulai beberapa waktu yang lalu itu nanti QRIS bisa digunakan juga ketika kita bepergian ke luar negeri atau orang luar negeri datang ke Indonesia. Itu namanya QRIS cross border, jadi lintas negara. Jadi orang dari yang sejauh ini sudah kerjasama itu baru Malaysia dengan Thailand. Jadi ketika kita datang ke sana beli oleh-oleh misalnya di Thailand, beli oleh-oleh di Malaysia, kita cukup menggunakan QRIS kita bisa menggunakan itu untuk transaksi di mereka.
Sebaliknya, kalau ada turis dari Malaysia, dari Thailand datang ke Indonesia, bisa juga menggunakan itu untuk beli produk-produk UMKM. Nah ini kaitannya sebenarnya yang cross border itu untuk mendorong atau mendukung UMKM supaya nanti produk-produknya bisa semakin luas pasarnya, semakin mudah untuk dijangkau oleh pembeli-pembeli kita di luar negeri. Dan ini tidak hanya berhenti di Thailand dan Malaysia, ke depan nanti kami juga sedang menjajaki ini uji coba ya, sudah masuk tahap uji coba itu dengan Singapura. Oke, dan insya Allah kami rencanakan di tahun depan itu sudah bisa kerjasama dengan Cina dan Korea Selatan. Jadi turis-turis dari Cina, turis-turis dari Korea Selatan datang ke Indonesia beli produk UMKM, mereka tidak perlu lagi untuk bawa uang mereka, cukup dengan scan QR yang sudah ada di UMKM kita. UMKM yang ada di kita itu bisa digunakan. Nah, implikasinya kan nanti tentu saja gitu ya, karena pembelinya dimudahkan, omset dari UMKM kita harapannya juga bisa meningkat dari kemudahan seperti itu. Nah ini yang juga perlu diketahui ya, kalau setiap penyedia PJP dengan basis QR Code itu baik pihak lokal ataupun asing memang wajib ya, dia sudah wajib untuk menggunakan kris begitu. Jadi seperti yang disebut tadi, ini akan sangat membantu UMKM lokal yang bisa pasarnya lebih luas begitu ya. Apalagi ketika ada turis yang datang ke Indonesia, wah ini kesempatannya lebih luas juga untuk mengenalkan produknya ya. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan mengenai kris atau penggunaan ini tadi, Pak Dedi, monggo. Iya, kalau terkait kris itu sendiri, mungkin ya ini kalau ada beberapa pertanyaan barangkali di benak pendengar, kok sekarang ada pengenaan biaya sih untuk UMKM. Sebenarnya biaya itu relatif kecil sebenarnya kalau kita bandingkan dengan produk pembayaran non tunai lainnya. Jadi hanya 0,3%. 0,3%. Jadi kalau misalnya 1.000 itu hanya berapa? 30 perak gitu ya. 30 perak. Itu relatif kecil dibandingkan misalnya kalau dia menggunakan menerima pembayaran menggunakan kartu kredit, itu MDR-nya akan lebih besar. Dan kita juga sedang nanti di bulan September itu rencananya untuk UMKM, usaha-usaha mikro. Jadi untuk transaksi di bawah 100.000 itu tidak ada MDR-nya. Jadi pedagang itu tidak dikenakan biaya. Itu nanti per September rencananya. Tapi untuk transaksi di bawah 100.000 ya. Di bawah 100.000 ya, oke. Dan perlu diketahui juga oleh para pendengar bahwa terkait dengan MDR ini atau biaya ini, Bank Indonesia tidak mengambil untung betul. Spesial pun dari situ. Karena itu sebenarnya digunakan oleh para penyedia jasanya untuk melakukan inovasi, memelihara keamanan gitu ya. Karena bagaimanapun kan yang namanya hal seperti itu ada kerawanan-kerawanan gitu ya terhadap penyalahgunaan gitu. Nah itu sumbangan tersebut itu digunakan untuk mengembangkan fitur-fitur keamanan sehingga kita transaksi juga lebih nyaman, dan di sisi lain juga untuk mendorong inovasi produk-produk yang lain sehingga akan semakin banyak sebenarnya kemudahan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi itu akan kembali ke kita juga sebenarnya yang pengguna kris itu. Oke, sekali lagi nih ya, masyarakat juga perlu tahu kalau non tunai itu kita bisa terhindar dari pemalsuan uang ya. Kemudian menggunakan kris ini lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Betul sekali. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir ada pemalsuan segala macam. Justru kita akan lebih aman gitu sih ketika bertransaksi ya Pak ya. Iya. Ya, khusus untuk Pemda barangkali sedikit tambahan ya. Memang ini kita juga berharap banyak kris itu semakin banyak digunakan oleh Pemda karena tadi Bu Ani sudah sharing menyampaikan bahwa itu membantu dalam hal penatausahaan penerimaan, kemudian biaya juga kecil juga untuk Pemda itu 0% harusnya. 0% tidak dipungut biaya. Itu free digratiskan. Ada satu lagi yang digratiskan yaitu untuk masjid. Jadi masjid juga bisa menggunakan kris untuk menerima kotak-kotak amalnya itu. Jadi kita tidak harus lagi masukin uang kecil tapi bisa dengan scan kris. Betul sih, kalau memasukkan uang gitu biasanya kan rawan ya. Iya, kalau dibobol gitu kan. Iya, betul. Scan juga bisa kok. Oke, itu dia ya, amal menggunakan kris. Wah keren loh. Iya. Baik, nah kita akan memasuki di sesi akhir ya pendengar. Jadi untuk yang
ingin mengetahui lebih lengkapnya seperti apa, kemudian tadi sudah dijelaskan juga keunggulannya, kemudian dari segi pemerintah kota juga seperti apa menggunakan krisnya untuk membayar pajak dan segala macam. Nah, saya akan kembali sesaat lagi untuk satu sesi terakhir bersama dengan dua narasumber kita. Topiknya bayar pajak aman dan cepat dengan kris. Tutorial pembayaran pajak menggunakan aplikasi Simpadia dengan fitur QRIS. Masuk portal aplikasi Bapenda. Pilih menu data pajak dan pilih usaha atau instansi Anda. Dan pilih menu ESPTPD. Pada rincian sebelah kanan, klik tombol pembayaran atau lanjut pembayaran untuk memilih menu metode pembayaran. Pilih fitur QRIS, kemudian klik atau download ikon PDF, maka dokumen pembayaran akan terunduh. Untuk pembayaran, langsung scan barcode yang ada pada dokumen tersebut melalui internet banking Anda atau e-wealth yang Anda miliki. .7 FM Ramapati Pasuruan, bukan sekadar radio. Masih di Kabar Siang Ramapati dan kita lagi talk show bersama dengan dua narasumber yang tadi sudah ngobrol banyak juga, bayar pajak aman dan cepat dengan kris ya. Dan kita di sesi terakhir nih pendengar ya, untuk hari ini tepatnya di 19 Agustus 2023. Kita ke Bu Ani dulu deh. Monggo Bu, ada yang ingin disampaikan atau ingin mengajak masyarakat kali ya untuk menggunakan kris ini? Ya, terima kasih Mbak Lia dan warga Kota Pasuruan, pecinta Ramapati, pendengar sahabat Ramapati. Okay. Monggo, ini pemerintah Kota Pasuruan sebenarnya sudah menyediakan semua kanal pembayaran, termasuk salah satu kris. Ya, monggo warga Kota Pasuruan, wajib pajak, wajib retribusi, ini sudah disediakan. Pemerintah Kota Pasuruan tinggal pemanfaatannya. Pemanfaatannya. Kemudian saya juga ini menyelipkan ya, Mbak Lia. Ini kebetulan dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-78, pemerintah Kota Pasuruan memberikan istilahnya keringanan lah pembayar PBB. Jadi mulai bulan Agustus sampai dengan Oktober nanti, apabila
wajib pajak PBB ada tunggakan, nah itu tidak dikenakan denda. Jadi 3 bulan ke depan sampai dengan Oktober, akhir Oktober itu tanpa dikenakan denda. Jadi monggo kalau ada yang punya tunggakan PBB segeralah dibayar. Dicek dulu sekarang ya. Dengan segera dibayar, mumpung ada pembebasan denda. Nah, ini silakan dimanfaatkan begitu ya. Dan juga memberikan kesempatan para wajib pajak yang belum sempat membayar sampai dengan akhir Agustus, karena jatuh tempo itu adalah 31 Agustus, ini juga diperpanjang sampai dengan 31 Oktober. Sampai bulan Oktober ya. 31 Oktober 2023. Jadi monggo dimanfaatkan kesempatan. Jadi ini kebijakan pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka TNI. Baik, terima kasih banyak Bu Ani ya sudah hadir di studio kita, ngobrol banyak soal kris ini tadi dan bagaimana masyarakat menggunakannya. Kita beralih ke Pak Dedi Prasetyo, monggo Pak. Ya. Ada yang ingin disampaikan di penutup kita? Ya, baik sahabat Ramapati. Sayang sekali dari Pemda sudah menyediakan kemudahan dan adanya pembebasan pemutihan untuk dendanya gitu ya. Kalau tidak dimanfaatkan, oleh karena itu mari kami juga ikut ngajak ya masyarakat Kota Pasuruan untuk sama-sama menggunakan kemudahan atau memanfaatkan kemudahan itu. Lebih dari itu, kami di Bank Indonesia juga mengajak masyarakat untuk mari kita juga gunakan kris. Ayo kita gunakan kris sebagai salah satu kanal pembayaran yang mudah gitu ya dan murah untuk digunakan. Tidak hanya untuk keperluan bayar pajak, tapi juga untuk keperluan yang lain. Jadi untuk beli-beli di jajan, beli di toko itu bisa juga menggunakan kris. Dan data di kami itu sudah ada 77.000 pedagang atau penyedia barang dan jasa yang menerima pembayaran menggunakan kris. Jadi sudah cukup banyak UMKM yang menggunakan atau menyediakan kris untuk menerima pembayaran. Oleh karenanya kami juga ngajak masyarakat untuk ayo kita rame-rame gunakan kris supaya ekonomi kita semakin berkembang, karena semua data transaksi menggunakan kris itu tentu akan dapat digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi ke depan. Ya. Dan terakhir kami juga terus menghimbau ya masyarakat untuk tetap waspada dalam menggunakan berbagai layanan pembayaran, terutama ketika mendapatkan misalnya kiriman-kiriman berupa link apa yang kita tidak kenal, entah itu APK, entah itu PDF, entah itu yang lain gitu yang kemarin cukup banyak beredar. Hati-hati ketika menerima itu, lebih baik tidak usah diklik, langsung hapus saja, langsung klik. Kalau kita dihubungi oleh pihak yang mengaku dari bank, kita harus betul-betul memastikan gitu ya bahwa itu memang resmi dari pihak bank ataupun lembaga keuangan yang lainnya. Kalau perlu kita datangi aja langsung kantornya gitu kan, untuk memastikan bahwa ini benar-benar informasinya resmi. Jangan sampai kita kemudian hanya lewat telepon, hanya lewat WA, kita berbagi PIN kita, data, informasi pribadi kita itu sangat berbahaya Mbak Lia. Dan kalau bisa dihindari, jangan sampai itu dilakukan. Itu barangkali Mbak Lia pesan dari kami, ajakan dari kami untuk masyarakat sama-sama. Ayo kita gunakan kris untuk bayar pajak kita, untuk membangun daerah kita, karena kalau kita rajin bayar pajak tentu daerahnya akan semakin berkembang, tumbuh semakin maju. Betul. Nah, itu dia pendengar ya. Ini sudah ada fasilitas dari pemerintah juga, udah disediakan begitu. Yuk kita bersinergi gitu ya. Kita gayung bersambut sama-sama menggunakan kris ya, karena harapannya juga Pasuruan nih kota Madinah, maju ekonominya, indah kotanya, harmoni warganya. Nah, semoga dengan penggunaan kris juga begitu ya, bisa terwujud dan masyarakat bisa lebih melek lagi sih untuk menggunakan kris ini, transaksi non tunai begitu. Terima kasih banyak Ibu Setio Haryani SEMM ya yang sudah hadir siang hari ini ngobrol dengan pendengar Ramapati juga. Kemudian Pak Dedi Prasetyo, terima kasih banyak. Semoga lain waktu ada kesempatan ya untuk ngobrol di Ramapati dengan hal-hal lainnya juga ya. Baik, itu dia pendengar ya. Kurang lebih 1 jam Lia menemani pendengar dengan talk show. Topik kita bayar pajak aman dan cepat dengan kris. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan.
Saya Lia Hidayat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial pembayaran pajak menggunakan aplikasi Simpatda dengan fitur QRIS. Masuk portal aplikasi Bapenda. Pilih menu data pajak dan pilih usaha atau instansi Anda. Dan pilih menu ESPTPD. Pada rincian sebelah kanan, klik tombol pembayaran atau lanjut pembayaran untuk memilih menu metode pembayaran. Pilih fitur QRIS, kemudian klik atau download ikon PDF, maka dokumen pembayaran akan terunduh. Untuk pembayaran, langsung scan barcode yang ada pada dokumen tersebut melalui internet banking Anda atau e-wallet yang Anda miliki.